Mulai. Ngomongnya gak mau lemper mulai. Shalom teman-teman. Shalom. Waktu sudah habis ya untuk makannya. Silakan Silakan segera ngedilek. hitungan 1 harus sudah selesai dimakan. 1. Satu dah. Keluarkan lagi. Bukan sama temannya. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat malam. Malam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mungkin ada sepatah, dua patah, berpatah-patah dari tuan rumah. Monggo, Mas Wawan. Salam teman-teman dan adik-adik pemuda. Shalom. Ini kemarin tiba-tiba kami menghubungi Mas Devan untuk ditempati karena terus terang tanggal berapa ya lupa saya, Juli itu kita memperingati 25 tahun perkawinan. Silver. Makanya yang undang persekutuan keluarga muda. Nah, tidak tahu batasnya apa keluarga muda dari 25 tahun ke bawah atau Yang merasa. ya dengan pemuda karya muda itu saja dari saya. Jadi ini ucapan syukur telah melewati 25 tahun perkawinan kami. Ya, jadi itu aja Mas Devan. Terima kasih atas kehadirannya semua di pondok kami ini. Kami tempati kalau melayang-layang siang-siang. itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami lanjutkan kepada Mas Devan, monggo. Terima kasih Mas Wawan sudah membuka dengan berpatah-patah kata, sorry. Kesakno sing gak kata. Kataku melok ibuku. Oke teman-teman, kita nyanyikan lagu yang pertama, Allahku Dahsyat, dengan kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Yuk. Kadung ngancem. Mungkin bisa melihat kerpean. Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, sambil bertepuk tangan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Sepertinya kayak kurang semangat. Saya melihat ada yang tidak bernyanyi. Aduh. Yang bernyanyi cuma saya sendiri. Kacamata. Pendeta. Pendeta kurang semangat ya. Kawani. Kita
kita nyanyikan sekali lagi dengan gerakan bertepuk tangan, boleh terserah, pokoknya kita sukacita di rumah ini. Yuk. Yo, yo. Dari utara ke selatan, terdengar gotong bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mana suaranya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Apa? Tinggikan namamu, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Silakan duduk, teman-teman. Tinggikan namamu. Utara. Lara bingung. Nek jariku utara sana. Yo. Tapi keteni isu. Iya. Ide yang bagus. Meskipun kita tidak tahu mana arah mata angin, Penting bertepuk tangan. yang penting kita bersuka cita dan kita mari masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di rumah Mas Budi Wiryawan dan juga Mbak Sutin. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau mengumpulkan kami dengan penuh sukacita dan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan hadir dan memberkati kami satu persatu, dan Tuhan bimbing agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita dan juga kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, dan seluruh ibadah pada malam hari ini kami serahkan ke tangan-Mu. Haleluya, amin. Gelondong aja. Berarti doaku Sakit dahsyat itu. sebelah be hamba Tuhan. Saya kepingin karena di sini kita berkumpul baik dari pemuda karya, keluarga muda, dan juga mungkin ada yang dari pemuda. Mungkin ada juga yang mau menyusul ke keluarga muda. Amin. Haleluya. Kamu kok nggak ngomong amin? Emangnya pasangan? Aku malah kayak sombong. Mungkin ada yang ingin bersaksi dari perjalanan dari Kepanjen ke sini, dari Ngajong ke sini, atau mungkin mau menceritakan di hari kemarin, 1 minggu kemarin, 1 bulan, bahkan 2 tahun atau 10 tahun kemarin. Mungkin ada yang Yang mau 25 tahun bersaksi. tadi loh. Yang 25 tahun. Coba nangis tok. Sampai 49 tahun. Mungkin ada yang mau bersaksi, teman-teman, atau mungkin kita sharing lah, diskusi. Mumpung ada hamba Tuhan di sini. Mungkin pingin saya ini hidupnya kok kurang secerah harapan ya. Gitu. Mungkin Mas Haji bisa.
Mas, jadi coba harus itu mau bersaksi 25 tahun. Wah, aku cerah terus aku. Haleluya. Haleluya. Ini banternya ini turun karuan atine lho. Mari mangan lemper saya. Saya kepingin ada cerita sedikit Ada dari itu. pemuda. Gaby kok yang mau saksian nggak? Perwakilan monggo satu Boleh. aja. Situ. Boleh. Loh, Gaby itu loh. Alam. Aku tuh mau bersaksi tapi bingung. soalnya soalnya kayak hari-hari yang aku jalani 2 tahun belakangan ini itu kayak Tuhan itu kayak rasanya rangkul aku banget gitu. Pernah ada satu kejadian berkali-kali sih, aku di jalan apa ya, aku tuh sering ngalamin hal yang kelihatannya gak masuk akal, tapi itu aku yang ngerasain gitu. Kayak pernah gak sih di sini tuh yang ngerasain kejadian yang gak masuk akal tapi kita yang ngerasain gitu loh? Ada yang pernah ngerasain nggak? Contohnya. Ini yang contoh yang agak gak masuk akal ya. Kayak misalnya aku cerita tapi mungkin bapak ibu, mas-mas, mbak-mbak mungkin kayak masa sih Gaby ngarang mungkin gitu. Ini ada satu kejadian tuh gini. Malam aku pulang dari Peniwan ke kos di Panjen. Itu pas hujan. Aku nerjang hujan. Tadinya aku nggak mau pulang sih sebenarnya. Tapi kayak pengen pulang ke kos. Dari 8 menit kemudian di jalan ternyata hujan. Padahal di rumahku tadi belum hujan kan. Hujan, akhirnya di metro itu banjir, ternyata banjir kan. Aku langsung ya entah kemungkinan kecepatanku melebihi gitu ya. Itu langsung gitu loh. Aku kaget ya kan. Dianya tuh banjir, di metro tuh banjir. Itu tuh aku sempet kayak lep gitu loh. Ngerti gak sih kayak Masuk air. masuk ke air tapi aku gak jatuh. Gitu. Terus udah kayak aku kagetnya tuh, wah ini masa ada tsunami gitu kan. Gue langsung gini, blek gitu loh. Jadinya aku pakai helm, dianya tuh airnya masuk ke atasku gini. Kayak ombak, kayak kena ombak. Ya, aku sempat mikir, wah masa tsunami, aku kaget. Nah itu aku ngerasain di badanku kayak ada tangan yang megangin, biar aku tetap stay di motorku, tetap berdiri aku di motorku itu gitu loh. Itu yang kejadian yang menurut aku speechless banget, kayak sampai aku bilang, oh thank you God, aku gitu. Kayak itu tuh kayak buat aku tuh kayak wah ini Tuhan benar-benar nunjukin bahwa dia tuh ada buat aku gitu. Kayak udah sih itu aja, kayak cerita yang menurutku nggak masuk akal tapi aku rasain itu gitu. Oke, next. Terima kasih. Ini Pak. Oke, terima kasih atas kesaksiannya yang bisa dibilang bahwa kuasa Tuhan itu terkadang gak masuk akal. Mungkin banyak sekali di antara kita, di antara rekan-rekan yang banyak sekali kuasa Tuhan
yang ada dalam dan yang sudah kita alami selama ini. Bahkan mungkin yang umurnya sudah banyak, Guru mari. Lansia loh ya, lansia loh. saya tidak menyebut lansia. Kebaktian tanpa Tanpa usia, tanpa batas. Jadi meskipun umurnya sudah banyak ataupun umurnya masih belum banyak, tapi yang namanya pengalaman terkadang kedewasaan itu bisa lebih dewasa dan lebih bijak umur yang belum banyak. Jadi ngarep. ditambahi. Aku sembelangi lho. Aku lo menang Jo. Gitu. Jadi banyak sekali hal. Terkadang saya sendiri kalau kumpul dengan rekan-rekan di gereja, mereka sering bercerita bahwa aku, ya Tuhan, anakku ki mlebu SMA koyo ngini. Aduh, butuh biaya yang seperti ini. Kudu piye? Mikir kudu gak rapi. Amin. Ora tak speaker Tuhan ra krungu. Saudarane krungu kabeh. Bisa dibilang seperti itu. Jadi terkadang kita, mungkin teman-teman pemuda juga merasakan kesulitan mungkin ya dalam mencari pekerjaan ataupun dalam masa studinya atau bahkan dalam pertemanan yang sering dibully atau bagaimanapun, pasti akan merasakan yang namanya kesedihan, yang namanya kekecewaan, itu pasti ada. Tapi kalau kita percaya dengan langkah membawa damai sesuai tema hari ini, mungkin kita tidak mudah. Yo, nek ngomong ngono tok yo. Enak. Kami terkadang sering juga ngobrol dengan rekan-rekan bahwa sakjane urip iki tujuannya apa sih? Pernah seperti itu teman-teman? Mungkin wis kadung Jawa, waduh bathuk iki aduh jodoh iki kok aduh men. Yo aduh ngomong. Memang tak belani yo. Aku lagi tes kehamilan nih. Sensitif. Nate kawin. Tidak hanya itu, tapi mungkin kayak saya dulu waktu SMK. Teknik ini kayak gini iki yo. Sinaune kayak gini iki kayak seperti ini itu gambar teknikku kayak gini. Aduh wis tinggal wis tak. Nah, mungkin seperti itu. Sama seperti kita kayak dalam aktivitas bergereja. Kita sering juga berteman, aku nggak cocok mbak Iko, aku mbak Iko. Kita bergereja loh, belum di luar loh. Itu salah satu contohnya. Belum lagi dalam kita memuji Tuhan. Wis aku tak ndik. Ono ae aku cocoknya ambek dik ini. Soalnya circleku, nah bisa aja seperti itu. Belum lagi di keluarga. Wis aku tak ngekos ae, bisa aja seperti itu. Dan mari saya ingin mengajak teman-teman kita mengakui dosa-dosa kita. Mari kita mulai introspeksi diri bahwa langkah kita semua yang ada di sini membawa damai. Mari kita menyanyikan lagu Sentuh Hatiku sambil bergandeng tangan. Kita bergandeng tangan, kita menyanyikan dengan setengah suara. Cekelan itu kan jauh, yoting ke SKS. Mas bahagia. Kita nyanyikan Sentuh Hatiku dengan setengah suara. Kita berpegang tangan, kita nyanyikan dengan menutup mata.
kita merenungkan segala kesalahan yang sudah kita buat atau sudah kita perbuat selama ini. Jalani hidup ini selalu menerbang. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita nyanyikan refnya lagi dengan setengah suara, dengan lebih lembut, pelan, dan akan saya pimpin doa untuk mengakui dosa kita. Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Begitu banyak sekali kesalahan yang telah kami perbuat. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memakai kami anak-anak-Mu. Kami anak-anak yang Engkau cintai. Engkau Maha Pengampun Tuhan. Tolong Tuhan, pakai kami Bapa. Jangan biarkan kami melakukan kesalahan lagi Tuhan. Tetapi Engkau ingatkan kami. Tuhan, pakai kami tak untuk kepanjangan tangan-Mu terkhusus Tuhan, untuk melakukan pekerjaan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mempunyai kesalahan baik kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami, kepada orang tua kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa, begitu banyak sekali pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak akan memberikan cobaan melebihi dari batas kemampuan kami Bapa. Kiranya Tuhan jamah kami, Tuhan berkati mulai saat ini dan selama-lamanya. Tuhan selalu hadir dalam hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan dengan keras. Kembali ke ref awal.
emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Baik. Untuk selanjutnya firman Tuhan akan saya serahkan ke Bapak Pendeta. Kita berdoa teman-teman. Di malam ini kami berada di dalam satu tempat yang sama. Kami ingin juga belajar bersama-sama untuk saling mendewasakan dalam iman percaya kami menghadapi gelora kehidupan yang masih ada di tengah-tengah kami, dan kami ingin tetap teguh dan kuat untuk menjalani kehidupan. Allah yang Maha Baik, sekarang kami akan membaca bagian dari Alkitab. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun kami semuanya, sehingga mata hati kami pun semakin tertuju kepada kesempurnaan yang layaknya Kristus sendiri. Dalam nama kudus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik teman-teman, saudara-saudara, Bapak, Ibu, kakek, nenek, dan Siapa itu? Jawab deh. dan ya. Saudara-saudara. Nah, saya mengawalinya dengan sebuah refleksi yang mungkin sederhana, saudara-saudara. Ketika saya ditanya oleh Mas Devan, temanya apa Pak besok Jumat? Begitu. Saya kemudian menyampaikan jawaban, temanya adalah, saya baca lengkap ya. Ini sebenarnya yang disampaikan oleh Devan itu versi pendeknya. Versi panjangnya adalah seperti ini. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Kalau biasanya kan perjalanan ini terasa sangat Menyenangkan. Iya. Sebenarnya itulah WA saya kepada Mas Devan. Perjalanan ini terasa sangat menyenangkan. Meskipun kau tak duduk di sampingku kawan gitu ya Pak. Meski kau tak duduk di sampingku kawan. Emangnya dia siapa? Dan dengan siapa? Nah, tapi masih ada subjudulnya. Belajar dari Paulus Tosari, melihat jejak perjalanan di setengah tahun ini. Ngono jadi temanya. Tapi karena Mas Devan itu lebih religius daripada saya. Ternyata tak salah pilih Nata. Jadi Mbak Nata tidak? Tidak salah pilih dia Pak. Oh iya. Madia Pak. Sama temannya. Madia. Nah, Mas Devan kemudian menyampaikan tentang kalimat yang menurut saya ini kegerakan rohani yang luar biasa. Jadi gerakan kalau abad-abad awal 19 itu tentang pietisme. Jadi kesucian diri itu sangat menggelora gitu. Jadi hidup untuk Mas Devan gitu ya. Hidup. Ya, hidup. Nah, Cerdas. akhirnya Mas Devan memberikan sesuatu yang lebih jitu daripada saya, yaitu langkah yang membawa damai. Curhata.
Aku ngerumetek, Bro. Tapi iya, memang hari-hari ini saya sedang mengajak kita, apalagi kita sudah berada di paruh tahun ini kan, sudah Iya. lewat, sudah Juni sudah lewat, Juli sudah hampir habis, Mei dan sudah lagi kita terlewati. Mei pun juga sudah terlewati, tanggal-tanggal khusus di Mei yang sudah saya siapkan ternyata juga tidak bisa terlaksana gitu ya. Rencana manusia ya Pak ya. Tapi Mei itu karena masih ada di tahun depan gitu. Makanya saya Maybe, tetap yes, maybe. punya pengharapan. Kita coba melihat saudara dalam Yesaya 26 ayat 7. Yesaya 26 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama rekan-rekan. 1, 3. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ini tentang perjalanan dan tentang sesuatu yang ditinggalkan. Biasanya mungkin rekan-rekan biasanya melihat puisi yang jejak kaki di pantai. Pernah baca puisi itu? Gambarnya Pak. Oh ya pernah, tapi lupa saya. Sing footprints itu loh, yang apa? Jadi ketika aku berada dalam di pantai, aku melihat jejakku ada 4, ketika tinggal 2, dan setelah diingat-ingat kenapa kok tinggal 2, itu karena pada saat itulah aku sedang digendong oleh Tuhan gitu. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang jejak identik dengan konteks pantai, padahal kita juga bisa meninggalkan jejak dalam ritme kehidupan kita. Bahkan juga lagunya Peter Pan, kan ada juga yang menghapus Jejak langkah. jejak. Bisa, dihapus. Senang. Kalau kita bicara pantai, sebenarnya itu adalah tentang jejak. Tapi dalam konteks sejarah kehidupan GKJW, jejak-jejak itu yang berkaitan dengan perjalanan tidak semata-mata di pantai. Di gunung pun juga ada jejak. Di hutan pun juga ada jejak. Kenapa ini saya angkat rekan-rekan berkaitan dengan lokasi di mana kita berada hari ini? Kira-kira berapakah jarak dari GKJW Kepanjen ke lokasi ini? 17 kilo. Berapa langkah kaki? 5.000 lebih. Gak percaya coba melaku. Nah, saya mengambil lokasi atau setting tempat ini berkaitan dengan sebuah kisah yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Paulus Tosari. Paulus Tosari itu adalah tokoh yang mengawali, yang juga menghidupi awal-awalnya GKJW. Pada situasi GKJW pada masa-masa awal tahun 1850-an di Mojokerto. Dan jejak kehidupannya ketika ikut masuk ke Mojokerto, kemudian membantu dalam proses babat alas dan terusnya, dia ternyata menemukan refleksi yang luar biasa. Dan inilah sebenarnya yang sedang saya harapkan. Ketika kita berada di tengah lokasi ini, kita juga menemukan jejak refleksi yang seperti apa. Saya sih berharap bahwa momentum perjumpaan kita hari ini pulang, rekan-rekan juga sudah membawa bentuk refleksi atas jejak langkah kehidupan sepanjang setengah tahun ini dalam perspektif yakin Tuhan memelihara, sehingga hatinya yakin, damai untuk menghadapi sampai akhir tahun nanti. Masih punya harapan untuk 1 Januari rekan-rekan? Haleluya. Iya. Masih punya harapan sampai Mei tahun 26? Masih punya keyakinan untuk Oktober tahun 26? Iya. Lah apa aku kok nyebut bulan-bulan itu? Ulang tahun nggak? Iya, ulang tahun. Ya ono istimewa lainnya gitu. Nah, Paulus Tosari itu menggambarkan
nilai-nilai religius dalam dirinya itu dalam tahapan-tahapan dalam bentuk kembang. Nah, hari ini saya ingin membagikan sebuah catatan. Sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ketika ibadah bersama-sama dengan Adi Yuswo kalau tidak salah. Saya akan membagi tahapan hidup kita itu menjadi 11. Seperti halnya yang sedang dirasakan oleh Paulus Tosari, mengacu kepada tahapan-tahapan itu sesuai dengan pembagian tembang-tembang dalam kultur Jawa. Nanti rekan-rekan coba, aku sudah berada pada tahap mana? Jalanku sudah seperti apa? Jejak yang aku tinggalkan itu seperti apa? Ada 11 tahapan. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi tentu dalam konteks Adi Yuswo berbeda dengan konteks keluarga muda, apalagi panjenengan ini 17 tahun ke bawah gitu. Nah, 11. Yang pertama, tahap hidup kita itu adalah Mas Kumambang. Loh, Lah kan imajinasi kan wis beda. Ya ngene-ngene iki gak kok sing Adi Yuswo beda pemahaman. oh iya Kak Pak. Iya. Tadi Pak. Langsung iya. Oh, Lah, Mas Kumambang ini maksudnya mengacu kepada dunia manusia ketika dia belum lahir ke dunia. Kalau saya mau membahasakan kumambange nyawa. masih di awang-awang. Nyawa kumambang itu di mana? Menika wekdal manungsa tesih wonten ing telengipun guwa garbanipun rama lan biyungipun. Dulur papat limo pancet. Nah, ini asisten saya itu selalu tanggap. Apa aja? Wis lho ya iki tambah bengi tambah anu lho ya. Iki cek tahap 1. Mas Kumambang itu kumambangi nyawa, ateges menungso menika tesih wonten ing rahimnya ibu kita. Oh wis mari. Wis tau melok ya. Betul. Makanya tadi saya sudah disclaimer, saya sudah pernah menyampaikan kepada Adi Yuswo. Dan Mas Yoyo itu selalu lintas Generasi. generasi. Terima kasih Mas Yoyo. Tepuk tangan Mas Yoyo. Terus ya. Mari untuk bisa Mas Yoyo iso ngerepek aku. Betul ya. Iya, bener bener. Tapi beda, kok penekanannya pasti beda. Iya. Ya. Mas Kumambang, kita ada dalam Gua Gerbo, semuanya sudah melewati itu ya? Sudah. Mujule model biye-biye. Sungsang. Maunya. Yang kedua, tahapan kita itu adalah mijil. Mijil itu artinya lahir. Wes, kabeh wis lahir. Wes, ya apa wajah biyen waktu lahir? Ganteng. Ganteng. Tambah suwe tambah elek maksudnya. Nah, mijil. Kaos. Kita sudah melewati itu kan, sudah lahir. Yang ketiga, ya iklannya. Ini artinya mereka berdua pun juga sudah mijil, wis lahir. Tahapan yang ketiga itu kinanti, dikanti. Masa kanak-kanak ketika diasuh, digendong oleh orang tua. Sudah melewati itu semua? Sudah. Digendong, terus ditakon-takon, iki anake sapa? Ya. Iki anake sapa? Apa lali to ngono? Ya ya gitu. Tapi ini. Anak yang ngapa? Nah, itu kinanti. Lalu tahapan yang keempat adalah sinom. Jamu. Ini sinom kan jamu. Lo jamu mana? Iya, sak lah. Tak percaya ini. Iya. Jamu sinom ini. Sinom iku godhong asem sing isih enom.
Yo kandani yo. Sinom itu ketika masa kita masa muda. Sudah melewati itu? Sudah. Sudah apa belum? Sinom itu masa muda. Wes kabeh? Saiki tahapan yang kelima, Asmarandono. Jatuh cinta. Berjuta rasanya. Sudah? Sudah? Sudah bola-balik. Sudah melewati itu? Atau masih pada tahapan itu? Hah? Tuh. Masih tahapan mau itu? Belum balik Pak. Ya, Sino. Kemudian lanjut ke Asmarandono, jatuh cinta. Jatuh cinta. Ya. Tahapan berikutnya yang keenam adalah gambuh. Gambuh niku magepokan kalian tiang ingkang sami dawuh wonten ing tresna lajeng sami aprajanji ambangun gesang bebrayatan. Nikah. Dawuh lek jere Mas Murcito ibar rabi rumah tangga sudah semua. Kuater. Ati bang emosi tak Jangan kesok kowe. Iki dirasa-rasa kok suwe-suwe kok yo. Iki maju kena mundur kena. Apa meneh mariki? Lawan mariki don. Ya. Habis gambuh, gesang bebrayatan rumah tangga yang ketujuh adalah dandang gula. Nah, iki enak iki legi. Ya, dandang gula itu artinya kita mulai menikmati dunia dan hidup yang penuh dengan indahnya, manisnya hidup, menyenangkan. Iki pendeta lho sing ngomong. Percaya ndang cepet nang. Percaya aku iki. Wes, sampai tahap itu sudah? Atau ada yang kepingin balik dari Mas Kumambang? Enggak ya? Bawa balik mana? Wes, lanjut napa mboten? Napa Lanjut, Pak. niki mawon? Lanjut Pak. Nggih. Dandang gula niku manisnya hidup. Semuanya serba menyenangkan. Wes, kaya endonya iki mung Hanya duwe. kita berdua. Hanya kita berdua. Kontrak yo kos. Tahapan berikutnya yang ke-8 itu Durma. Durma itu Dharma. Dharma bakti hidup. Hidup yang bermanfaat untuk sesama. Wes, jejak langkah kaki kita itu wis tekan ndi? Wis migunani sudah berguna apa mboten? Kira-kira wis tekan tahap itu apa belum? Sudah. Sudah nopo sampun? Dereng. Cek berusaha. Nggih. Lalu yang ke-9, nah iki sing enak iki. Tahapan yang ke-9 itu adalah pangkur. Pangkur itu artinya mungkur, itu artinya hilang, dan artinya sudah siap-siap untuk mungkur dan menghilang. Ateges usianya sudah tua, mungkur menghilang dari peredaran di dunia ini. Sudah siap nopo dereng? Sudah sampai tahapan itu nopo mboten? Topo. Kulo siapa boten wonten gadoli. Topo. Urung-urung manusia dunia wis. Wis pangkur ae Roma. Wis kate pangkur ae. Kayak pasrah kok. Yang ke-10 itu adalah kalau biasanya mungkin diungkapkan dengan kata megatrum. Tapi ini sebenarnya adalah singkatan dari megat ruh. Rohnya pegat. Apa artinya? Meninggal. Iya. Sudah sampai tahapan itu napa dereng?
Saya ingin menikmati hidup. Saya ingin dandang gula Pak, saya ingin dharma Pak, saya ingin gambuh Pak. Masih dalam metode apa ritme Asmarandono Pak. Ya. Sampai guyune lagi ngicih. Jadi terpisahnya sukma atau roh itu dengan tubuh. Makanya sebenarnya ada sebuah klausul kalimat, kalau rekan-rekan memperhatikan ketika pelayanan pemakaman, itu ada sebuah kata, kami menyerahkan tubuh dan jiwa kepada bumi. Sampun apa dereng niki? Bukan sing jawab bisa. Ya. Angel dijawab. Tahapan berikutnya ini yang nomor 11. Pucung. Nah, punten, pucung ini kemudian identik dengan suwung, kosong. Ini identik dengan toponimi jadi pocong. Iki. Mulai biasanya rotok begini ini. Mulai Mulai. anu. Tapi ini rekan-rekan, Paulus Tosari itu dalam menilai dinamika hidup imannya berdasarkan konteks Jawa, menilai diri dan menceritakan perjalanan imannya melalui kata-kata dalam tembang. Sebenarnya hari ini saya sudah membawa bukunya Paulus Tosari. Kiai Paulus Tosari. Jadi semenjak Mas Devan minta tema, terus aku langsung maling nggawa buku ini. Paulus Tosari. Terus yang kedua, ada buku tentang Paulus Tosari dan Serat Rasa Sejati, tentang hidup yang sesungguhnya. Ini tidak buatan Mas Devan sing nyuwun. Buku ini tidak saya bawa. Ini sudah saya letakkan yang bagian paling tersembunyi. Soalnya ini ngerembak babakan isi-isi ning donya yang paling lebet. Enggak, saya hanya menyampaikan begini rekan-rekan, bahwa ketika kita sudah berada dalam konteks alam semesta di pegunungan ini, saya langsung memang teringat dengan konteks Paulus Tosari yang menilai jejak hidupnya, perjalanan dirinya dengan Kristus itu dalam tahapan-tahapan yang diungkapkan dalam tembang. Di buku ini sinomnya ada, gambuhnya ada, megatro dan seterusnya ada. Tadi saya sudah scan sebenarnya, kepingin membagikan cuplikan dari buku ini bahasa Jawa, kemudian saya mau minta rekan-rekan untuk menerjemahkan menjadi bahasa Inggris. Wah, okay. Menerjemahkan hati. Coba terjemahkan ini rekan-rekan. Surasa kang sejatinya, surasa kang sejatinya mung dawe yang maha suci. Surasa ingkang mirasa tegesnya nikmat pribadi. Datan wonten kang nyami senajan eco saderung nglangkungi samudaya. Masih di bawah ini loh.
Itu saya pilih yang tembang Sino. Suroso itu perasaan yang terdalam, itu harus merujuk kepada gawe yang mau suci, merujuk kepada sabda dari yang maha suci itu. Suroso ingkang miroso, jadi perasaan yang paling terasakan itu tegesnya nikmat pribadi datan wonten kang nyami. Perasaan iman itu tiap orang bisa berbeda-beda, tidak ada yang sama. Meskipun sama-sama patah hati, caranya menghadapi bisa berbeda-beda. Prosesnya bersama-sama dengan Tuhan mungkin sama jalannya, tapi rasanya bisa berbeda. Nah, apa artinya? Kalau kita memang sungguh-sungguh menilai perjalanan hidup kita itu bersama-sama dengan Tuhan, perasaan kita itu bisa bertumbuh dengan rekan. Apalagi kemudian kalau disampaikan senajan eco sadarung ngelangkungi samudoyo, meskipun tampak nikmat, tampak indah, itu bisa terasa berbeda-beda. Sepanjang kita melampaui tahun 2025 sampai Juni lah, sopo sing paling seneng di antara kita sepanjang 6 bulan pertama di tahun 25 ini? Sopo sing paling seneng? Gak ono. Sing paling seneng nek kuning tok. Saya seneng. Itu lapo susah, kak seneng ah. Seneng aduh. Seneng tok. Iya, seneng tok. Sing paling susah sepanjang semester pertama tahun 2025 sopo? Nah kan daripada pertanyaan itu. Mboten susah iku lho, Pak. Ya. Tapi kok ya makin ngalih kok. Jadi rekan-rekan, sepanjang perjalanan kita, jejak seperti apa yang sedang kita tinggalkan di tahun 2025 di semester pertama? Jejak teladan yang baguskah atau yang pesimis? Sekaligus bagaimana kita mengekspresikan perasaan kita itu untuk membangun sesama kita. Biasanya lek sedih, apa yang kita lakukan? Healing. Ono sing curhat? Ada. Kalau dicurhati ya Pak. Lek dicurhati ya. Biasanya dicurhati terus respon kita gimana? Oh. Orang manis kita. Kayak ngrungokke. Nanti terus itu Pak diceritakan sama temen yang lain. Terus diceritakan ya. Menjadi pewarta. Jadi bagaimana kita mengekspresikan perasaan sepanjang paruh pertama tahun 2025 itu, apakah juga mampu membangun imannya sesama kita yang lain Dan menguatkan Pak. dan menguatkan. Mbak Ning selama semester pertama ini dicurhati sapa ae? Banyak ya Pak. Banyak. Banyak apa, Bebek? Sebut saja inisialnya. Misalnya Mojito ada ini. Itu lebih terang. Enggak ditahu aku. Itu ngember ya. Lah ditanyain deh kudu jujur ya. Mosok teng ngapusi yo. Cerita no, gak seneng aku. Lah tanya pendeta lho, mosok teng ngapusi. Mangkel. Setiap orang pasti setiap orang ingin jalannya atau jejak hidupnya itu damai. Seperti tema kita tadi. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita berbagi, ketika kita kemudian menyampaikan perasaan kita, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, respon yang kita terima itu mendamaikan atau tidak? Jangan-jangan kita jadi teman curhat yang tidak mendamaikan. Kadang gitu, Pak. Apa yang ngono? Kadang. Dulu tapi Dulu ya. sekarang tetap. Aku mendamaikan. Nah, saya berharap
jikalau sepanjang semester pertama tahun 2025 jejak kita, langkah kaki kita belum damai, tetaplah punya harapan. Masih ada semester 2 di tahun 2025. Tapi aja khawatir, semester itu biasanya ya ada ulangannya. Remedi. Jika sepanjang setengah tahun pertama ini mungkin hati kita belum terasa damai, mari kita teliti, ada apa? Kenapa kita nggak damai? Jangan-jangan kita masih sibuk dengan apa yang menjadi angan-angan kita. Kalau kita tahu apa menjadi hal yang perlu kita perbaiki, inilah waktunya untuk introspeksi, mawas diri, dan sekaligus berharap di semester ini kita akan menemui dengan hal-hal yang menyenangkan. Saya berharap semester 2 nanti kita semua berada dalam jalan yang damai, dalam hati yang penuh sukacita, sekaligus mampu menceritakan pengalaman iman kita itu baik susah ataupun senang untuk membangkitkan iman percaya kepada sesama kita. Seperti halnya Paulus Tosari, dinamika hidupnya itu suka dukanya ada, dia mampu menceritakan dan membangkitkan iman orang lain untuk percaya kepada Gusti Yesus. Nah, mari rekan-rekan untuk malam hari ini, jikalau tahapan kita ini sudah sampai pada ini ya iki asmarandono apa gambuh ya? Ana sing asmarandono, ana sing gambuh, ana sing Asmarandono mawon kula derek, Pak. asmarandono ya. Langsung pucung mawon pun. Sampai kok kali fatalistis semua. Dadi wong pasrah aja. Gunakan setiap momen tahapan hidup untuk direfleksikan dan menunjukkan tahapan ini pun Tuhan menyertai aku. Jikalau masih berada pada tahapan sinom, ya bersyukur. Jalan damai kita tersedia. Kalau kita masih berada di masa asmarandono, ya bersyukurlah. Nikmati. Kalau sudah berada pada tahapan gambuh, yakini ini jalan damainya Tuhan. Kalau sudah siap-siap untuk dandang gula merasakan manisnya hidup, ya syukur. Dene-dene sudah siap-siap untuk pangkur dan megatro, mohon doa kepada Tuhan supaya kita bijak untuk menghadapi tahapan itu. Refleksi hari ini, monggo nanti bisa diterjemahkan rekan-rekan. Kita sampai pada tahapan yang mana, khususnya kita kan ya life begin at 40, dan rata-rata kan hidup itu dimulai di usia 40 ya. Jadi masih 49 luweh 11 wulan 30 dino yuk gak apa-apa itu sih masih life begin at 40. Apa usia itu hidup itu dimulai di usia 40. Boh padahal itu 49 luwih 11 bulan luwih 30 dino. Ya, nanti aja di diskusinya. Gambuh tadi apa Pak? Gambuh apa Pak? Gambuh itu artinya sudah mulai hidup rumah tangga, sudah mulai menikmati dinamika sebagai suami dan istri. Gitu. Nah. Gambuh kumat. Oke, ini teman-teman, saya hanya mengajak kita, jejak kita itu seperti apa tahun ini. Jika masih pada tahapan sinom, ya kita nikmati itu. Jika sudah pada tahapan asmarandono, ya nikmati itu, syukur itu, bersyukurlah. Itu membuat kita jadi damai, sukacita. Gambuh jika ada proses yang mungkin belum seperti yang diharapkan, ya tetap harus berharap gitu. Dan khusus untuk Mas Wawan yang katanya 25 tahun tadi itu, ini apa ya, perak ya? Perak, ya. Mas Wawan ini perak ya teman-teman. Oh iya, Mbak Ning pun juga sudah. Sama Mas Pur juga. Mas Mur juga. Mas muda. Satu mas dua perak. Apa Mas Sepuan?
Ya. Oke, silakan tentukan sekarang ada di tahapan mana. Yakinlah di situ kita sedang dirancangkan jalan damai untuk kehidupan kita. Selamat berkarya, selamat berproses, dan nanti malam habis selesai ibadah ini, file ini bisa saya bagikan untuk mungkin diterjemahkan begitu. Nanti kita diskusi sampai tengah malam. Ya. Itu Mas Devan, Tuhan Yesus memberkati. Semoga tahapan kita penuh dengan kesukacitaan, dan biarlah Kristus yang menyempurnakan refleksi kita di malam hari ini. Semoga kita mampu meniru Paulus Tosari. Jalan hidupnya itu menjadi teladan untuk pengikutnya, untuk umatnya yang dilayani di Mojorno, bahkan juga untuk kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami hari ini belajar untuk menilai sampai di titik manakah kami berada dalam tahapan hidup kami. Kami ingin terus maju melangkah menjadi lebih baik, dan kami juga ingin terus bersyukur dalam setiap tahapan-tahapan kehidupan yang tengah kami jalani. Biarlah jejak langkah kaki kehidupan kami berada dalam suasana hati yang penuh dengan syukur dan damai. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nanti mungkin setelah selesai, sebelum nanti lagu terakhir, saya ingin lagu He Will Make a Way. Bisa ya? Kalau di bahasa Indonesianya, dia jalan saat dia enggak, saya serahkan kepada song leader kita. Terima kasih Bapak Pendeta, firman-Nya yang begitu luar biasa. Semoga dari tahap-tahapan yang harus kita lewati, yang mungkin masih belum pada tahapan tersebut, kami percaya sih bahwa ngomongin nggak enak. Apa itu kok selalu nggak enak? Ada prono mas. mungkin kalau yang di sini secerah harapan. Di sini juga sih di sini. Tapi mek di situ. Enggak. Semoga kita bisa melewati semua dengan terkhusus penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, dan juga dalam kita melewati tahapan-tahapan tersebut jangan lupa berteguh dalam iman. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan rasa syukur kita dengan mengumpulkan persembahan, dan kita menyanyikan bersyukurlah dengan sebaiknya. Datanglah sebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada
Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya hidup selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya hidup selamanya, kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Baik teman-teman, Selamanya. kita akan memasuki dalam doa syafaat. Mungkin akan saya bagi, dan doa-doa ini mungkin berhadiah. Ojo dingkluk dan dingkluk dibagi, ojo dingkluk. Ojo dingkluk. Ojo guyu iki dibagi. Pas noy. Ayo, pas noy pokoknya. Tapi apa ada dingkluk tenan ah? Saya kepingin untuk doa teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun belum bisa hadir, ataupun yang masih dalam perjalanan pulang bekerja. Pilihan sih dingkluk, pilihan. Saya minta tolong Mas Bagio. Jadinya kayak di kono ya kan? Gambus lah. Orang kampung. Dan untuk keluarga muda, baik pun pemuda ataupun pemuda karya yang mungkin dalam masa-masa ini anaknya masuk dalam sekolah baru atau naik ke jenjang kelas yang baru, nah, saya minta tolong untuk Mbak Prisma. Kandani yo. Wis tak kei tip kok. Dan untuk persembahan, wah, mungkin ada yang mau mengajukan diri untuk persembahan. Mas yang ngacung nih. Lah aku mau ngacung. Duh kan. Untuk persembahan saya minta tolong Mas Adi, yang mungkin luar biasa dalam persembahan sepanjang hidupnya ya Mas ya. Sembilan non. Dan nanti untuk doa Persembahan. mungkin dari tuan rumah ada yang perlu didoakan selain 25 tahun pernikahan. Anak-anak bintang kaki yang di luar kota. Oh iya, bekerja di Jakarta dan kuliah di Bali ya Mas. Nanti untuk doa rumah yang ditempati, Sasi, Lintang, Bayar dingkluk bayar. Bayar dulu aku. saya, dan mohon doa berkat Pak Pendeta. Ya mau nggak lihat Mas Depa apa, maka ditunjuk. Monggo Mas. Urutan nih. Urutane Pak Bagio, Mas Risma, Mas Adi, saya, Mas Depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih sampai dengan pada usia kami saat ini. Tuhan telah memberkati kami dan menyertai kami, dan kami akan melanjutkan sisa-sisa perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, senantiasa menopang dan membimbing langkah hidup kami, sehingga Engkau senantiasa memberikan kekuatan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, di kesempatan hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir bersama dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan memberkati hidup mereka, bagi mereka yang sakit,
Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan yang hadir di dalam hidup mereka masing-masing. Ajarilah kami untuk senantiasa setia hanya kepada-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bahwa kekuatan itu ada. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kami mau kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mau bawa doa kami buat saudara-saudara kami yang di sini, buat persekutuan yang boleh Tuhan izinkan terjadi, buat para keluarga muda yang memiliki anak-anak yang mungkin bersekolah jauh atau mungkin bekerja di luar kota. Bapak, kiranya Engkau sendiri yang sertai dan lindungi baik anak-anak maupun orang tua yang ditinggalkan. Kami juga berdoa Bapak buat teman-teman kami, para pemuda karya yang mungkin masih sendiri. Kiranya Bapak juga sertai mereka di dalam pekerjaannya maupun di dalam masa-masa penantian mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami berkumpul di sini untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Biarpun persembahannya sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang kehidupan kami, tapi kami percaya persembahan ini bisa memperdapat kerajaan itu. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih doa yang kurang sempurna ini dan melaskan di dalam kasih-Mu. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa untuk Mas Budi Weriawan beserta Mbak Sutin yang saat ini pernikahannya berumur 25 tahun. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau telah menyertai dan berkati mereka. Mungkin penuh dengan melakukannya penuh dengan sukacita ataupun terkadang juga masih ada masalah, tetapi Tuhan membentuk selama 25 tahun ini menjadi pernikahan yang luar biasa. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak, anak Lintang, anak Sasi yang sedang bekerja dan juga melakukan kuliahnya yang ada di Jakarta dan juga di Bali. Tuhan berkati. Kami percaya meskipun mereka jarak jauh dengan keluarga, tetapi Tuhan selalu memberkati mereka. Tuhan pasti akan mengabulkan segala impian, cita-cita, harapan mereka. Dan Tuhan juga mendengar seluruh doa-doa orang tua Mas Budi Wiriawan dan juga Mbak Sutin. Bapak, kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang sudah dipersiapkan, baik rumah ini maupun berkat. Tolong Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, agar apa yang akan kami makan menjadi sumber kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Dan Kau juga menyingkirkan jauh-jauh kami dari segala penyakit ataupun hal-hal yang tidak kami inginkan. Setelah lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami satu persatu agar kami dapat sampai di tujuan dan bertemu dengan sanak keluarga dengan keadaan selamat dan tak kurang dari suatu apapun. Terima kasih Bapa. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke tangan-Mu. Haleluya. Ya Allah, inilah seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kami, dan kami meyakini dalam setiap doa dan harapan disitulah tumbuh keyakinan kami dan iman kami. Sebagaimana di masa lalu Engkau memberikan kekuatan dan penyertaan dan hikmat, itu juga yang kami harapkan akan terjadi di dalam kehidupan diri kami, keluarga kami, dan untuk semua orang yang kami cintai. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami, dan kami akan menjalaninya dengan yakin berkat-Mu hadir. Damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan Tuhan Yesus, hikmat dari Roh Kudus, membimbing perjalanan hidup kami semuanya, sejak saat ini hingga keabadian. Amin.
ibadah pada malam hari ini selesai. Kita tutup dengan lagu yang terakhir, Tuhan Yesus baik. Boleh kita sambil berdiri teman-teman? Kasih setiamu Tuhan, anugerah rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku.